Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Perkenalkan, nama saya Heni Lestari. Saya dari kelas MJ 201. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan analisis UMKM, yaitu tentang UMKM Krispiku. Yang pertama yaitu tentang profil singkat bisnis dari Krispiku. Untuk nama usahanya yaitu Krispiku, nama pemiliknya itu kebetulan kakak saya sendiri yang bernama Ami Yunanto. Untuk usaha ini sudah berdiri sejak 2021. Untuk usaha Krispiku ini merupakan usaha dalam sektor pengolahan makanan, yaitu kuliner dan juga makanan ringan. Awalnya usaha ini itu merupakan mitra franchise dari Tahu Crispy. Seiring berjalannya waktu, pemilik melakukan inovasi berupa modifikasi resep, pengembangan variasi produk, serta menciptakan identitas merek sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada Tahu Crispy dari konsep franchise sebelumnya. Menurut saya langkah ini menunjukkan keberanian dalam berinovasi dan juga membangun brand sendiri agar memiliki daya saing yang lebih kuat dari penjual lainnya. Untuk variasi produk yang awalnya hanya satu produk, sekarang udah berkembang jadi 4 produk. Di antaranya yaitu tahu crispy, ayam crispy, jamur crispy, dan juga otak-otak crispy. Di sini saya ingin menganalisa bisnisnya. Awalnya bisnis Crispiku ini hanya menjual satu produk aja, yaitu tahu crispy. Karena memang dari franchise-nya itu hanya menyediakan satu produk jualan. Kemudian dari pemilik itu mengembangkan menjadi 4 produk agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan tahu crispy aja. Nilai tambah dari pengembangan produk ini diantaranya mempunyai potensi untuk meningkatkan omset. Selanjutnya yaitu memperluas target pasar. Dengan adanya banyak pilihan variasi produk, itu bisa memperluas target pasar, serta mengurangi resiko apabila satu produk itu mengalami penurunan penjualan. Untuk jenis usaha ini merupakan usaha UMKM di bidang kuliner, menjual produk makanan dan juga sistem penjualannya langsung kepada konsumen. Untuk karakteristik dari UMKM ini diantaranya yaitu modal yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kita membuka usaha coffee shop ataupun usaha yang lainnya. Dan juga usaha ini dikelola sendiri oleh pemilik, memiliki tenaga kerja yang terbatas karena saat ini untuk usaha ini masih dihandle oleh pemilik langsung. Dan selanjutnya yaitu usaha ini melayani konsumen secara langsung. Untuk target pelanggannya, target dari usaha ini diantaranya yaitu masyarakat di sekitar, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta pengguna jalan yang melewati lokasi penjualan. Selain pembelian harian, usaha ini juga menerima pesanan untuk berbagai acara seperti rapat, arisan, pengajian, ulang tahun, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Menurut saya, produk makanan ringan ini memiliki pasar yang luas karena termasuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Harga yang terjangkau membuat produk dapat dibeli oleh hampir semua kalangan masyarakat. Untuk strategi promosinya, pada awal usaha, promosi ini dilakukan melalui status WhatsApp. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya yang sudah tahu, pelanggan yang puas merekomendasikan kepada orang lain dan pesanan berbagai acara semakin meningkat. Jadi awal promosinya itu dia melalui status WhatsApp, kemudian dari mulut ke mulut, dari pelanggan satu ke pelanggan yang lain. Strategi promosi seperti ini menurut saya ini sangat efektif untuk UMKM karena bisa menekan biaya promosi yang relatif lebih rendah, serta bisa membangun kepercayaan pelanggan
dan juga kepuasan pelanggan itu menjadi media promosi yang terbaik. Selama proses tanya jawab dengan pemilik, saya juga memberikan masukan agar usaha ini juga dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun yang lainnya agar menjangkau banyak pelanggan yang lebih luas. Untuk tantangan usahanya, diantaranya yaitu karena ini usaha makanan, jadi yang pasti itu menjaga konsistensi rasa. Yang mana dalam makanan itu rasa itu nomor satu. Rasa merupakan alasan utama pelanggan melakukan pembelian kembali. Selanjutnya yaitu harga tetap terjangkau. Jadi tantangan buat pemilik untuk menjaga harga tetap terjangkau. Karena terkadang bahan baku naik, pemilik harus selalu menjaga keseimbangan antara harga jual, kualitas produk, serta keuntungan usaha tersebut. Selanjutnya tantangannya yaitu persaingan usaha kuliner. Semakin banyak penjual makanan cepat saji dengan harga bersaing, pemilik usaha ini mempunyai tantangan yaitu harus memiliki keunggulan atau produk yang berbeda dari yang lain. Di sini saya menambahkan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis ini yaitu harganya terjangkau, rasanya yang khas, produk yang renyah, serta lokasi yang mudah dijangkau dan juga sudah dikenal di masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya ada pada promosi digital yang masih terbatas dan juga bergantung pada penjualan offline atau penjualan secara langsung kepada konsumen. Yang selanjutnya itu opportunity atau peluang. Konsumsi makanan ringan terus tinggi, dan dengan adanya konsumsi makanan ringan yang terus tinggi itu bisa membuka cabang yang lebih banyak. Yang keempat itu threat ataupun ancaman. Ancamannya dari bisnis ini atau threat-nya yaitu banyak pesaing, harga bahan baku naik, dan juga perubahan selera konsumen. Ada beberapa alasan mengapa bisnis atau usaha ini layak untuk ditiru. Di antaranya yaitu usaha ini berani melakukan inovasi. Tidak hanya menjual franchise tetapi berhasil menciptakan identitas diri. Yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan membaca pasar, modal relatif terjangkau. Saat saya tanya kepada pemilik, awal mula modal membuka usaha ini yaitu senilai 10 juta rupiah. Produk merupakan kebutuhan sehari-hari dan juga harga masih terjangkau. Kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini yaitu UMKM Crispyku merupakan contoh usaha kecil yang berhasil berkembang melalui inovasi produk dan juga strategi pemasaran sederhana namun sangat efektif. Menurut saya, keberhasilan UMKM ini bukan hanya karena menjual tahu crispy, tetapi karena pemilik mampu melakukan value creation atau mengubah usaha yang awalnya berbasis franchise menjadi bisnis dengan identitas sendiri melalui inovasi rasa, penambahan produk, dan juga pembangunan merek. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah UMKM dapat meningkatkan daya saing tanpa harus selalu melalui bisnis dari nol. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Jika banyak salah kata, mohon dimaafkan dan juga mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.